Salam, perkenalkan nama saya Orlis Adinata Nopo, kelas F, semester 2, NIM 101 2022-02-10, tugas UAS pengantar teologi sistematika. Di sini saya akan menjelaskan pengertian konsep Alkitab, Allah, Kristus, Roh Kudus, manusia, dan gereja, serta refleksi diri tentang Alkitab, Allah, Kristus, Roh Kudus, manusia, dan gereja, serta merefleksikan secara kelompok, baik itu mengenai mahasiswa di kampus YKM Kupang dengan pemuda di gereja. Ada 6 konsep yang harus dijelaskan di sini. Yang pertama Alkitab, yang kedua Allah, yang ketiga Kristus, yang keempat Roh Kudus, yang kelima manusia, yang keenam gereja. Yang pertama, pengertian konsep Alkitab adalah sebutan untuk sekumpulan naskah yang dipandang suci dalam Yudaisme dan kekristenan bagi umat Kristen. Alkitab adalah firman Allah yang tertulis dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, yang berarti bahwa orang Kristen isi Alkitab yang diilhamkan oleh Allah. Dan juga dalam Yohanes 1 ayat 1-2 mengatakan bahwa firman adalah semula bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Dapat disimpulkan bahwa firman dengan Allah tidak berjalan masing-masing sendiri, melainkan berjalan bersama-sama. Refleksi pribadi tentang Alkitab. Melalui pengertian di atas, saya mengetahui bahwa Alkitab adalah sebuah buku kecil berwarna hitam yang di dalamnya berisikan kata-kata sejarah, pengalaman, hikmat, puisi, syair, perumpamaan, dan masih banyak lagi. Lewat Alkitab, saya pribadi turut merasa bersyukur lewat firman-Nya yang selalu dan tiap saat dibaca untuk memahami setiap maknanya dan melakukannya dalam kehidupan saya sehingga sampai saat ini. Alkitab memberikan inspirasi dalam kehidupan pribadi saya. Jika hidup tanpa firman Tuhan, kehidupan kita acuh tak acuh, membuat dan memperlakukan seenaknya. Dengan Alkitab, saya dapat bertumbuh dengan Kristus serta memahami, memaknai dalam kehidupan saya. Yang kedua, pengertian konsep Allah. Dalam kata Ibrani yaitu Elohim, Yunani yaitu Theos, dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan kata Allah. Istilah Allah berasal dari bahasa Arab yaitu ilahi. Jadi ilahi artinya Sang Maha Kuasa. Allah itu satu-satunya Tuhan yang kita sembah. Kepadanya kita bergantung dan kepadanya kita memohon pertolongan. Refleksi pribadi tentang Allah. Dalam perjalanan hidup yang saya alami, yaitu mau sekolah di kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang, ada banyak pengalaman sedih dalam hidup. Dari pengalaman itu saya dibentuk kepribadian yang baik. Adapun pengalaman yang mengubah ialah dengan harus meninggalkan kedua orang tua di kampung untuk datang ke Kupang, dengan harus merubah gaya hidup yaitu belajar, berdoa, dan bekerja atau berusaha dalam aktivitas yang harus dijalankan dalam bangku sekolah. Dengan itu, saya percaya bahwa semua itu adalah cara untuk menjadi orang yang baik, hebat, dan sukses. Dari kegiatan-kegiatan di kampus maupun organisasi di luar kampus dan lainnya, saya dapat mengenal pribadi saya, tahu diri bahwa Tuhan selalu bekerja dalam hidup saya. Cara terbaik untuk menemukan Tuhan. Yang berikut, pengertian konsep Kristus berasal dari kata istilah Yunani yang berarti Kristos, yang berarti yang diurapi atau yang dipilih. Dalam bahasa Yunani disebut Mesias. Yesus adalah nama manusia Tuhan yang diberikan kepada Maria oleh malaikat Gabriel. Bisa lihat dalam Lukas 1 ayat 31. Kristus adalah gelarnya yang menandakan bahwa Yesus diutus sebagai Raja dan Juru Selamat. Kita bisa lihat dalam Daniel 9 ayat 25 atau Yesaya 32 ayat 1. Yesus Kristus artinya Yesus Sang Mesias yang diurapi. Refleksi pribadi tentang Kristus. Melalui Kristus sebagai kepala gereja, saya pribadi sangat merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan saya. Walaupun ada banyak tantangan hidup, godaan duniawi, saya pribadi tetap tidak akan menjauh dari Tuhan, selalu mengandalkan Yesus Kristus dalam kehidupan setiap hari. Dengan kasih Kristus yang selalu hadir dalam hidup saya
Semoga ke depan pribadi lebih teguh dalam Kristus, membangun relasi dengan Yesus Kristus dan berakar di dalamnya. Yang berikut, pengertian Roh Kudus adalah pribadi Tuhan dalam konsep Tritunggal, ilahi dan penolong bagi umat beriman, dengan menuntun hati umat beriman untuk mengalami keselamatan dari Allah yang diwujudkan dalam Yesus Kristus. Refleksi pribadi tentang Roh Kudus, dengan perantaraan Roh Kudus yang disembah dan dimuliakan dengan Bapa dan Putra sebagai suatu kodrat dari Allah. Saya pribadi sudah menerima Roh Kudus dalam kehidupan melalui baptisan kudus, peneguhan sidi, menjadi pemuda Kristus. Lewat ini saya pribadi merasakan kasih Allah dalam Roh Kudus yang mendewasakan diri dalam iman Kristus, selalu percaya akan Tuhan sampai hidup kekal dan selama-lamanya. Lewat Roh Kudus saya dapat bertumbuh dalam iman rohani, dalam fisik maupun jasmani. Roh Kudus bekerja untuk orang yang setia kepadanya dengan segenap hati. Yang berikut, pengertian konsep manusia adalah makhluk yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia diberi kuasa oleh Allah untuk menjadi Tuhan atas semua makhluk ciptaan lainnya di dunia ini. Kita bisa lihat dalam Kejadian 26-30, manusia dilukiskan sebagai bagian integral dari dunia. Refleksi pribadi tentang manusia. Saya mengetahui bahwa Allah menjadikan manusia sebagai gambar dan serupa dengan Allah. Kita bisa lihat dalam Kejadian 1 ayat 26, menjadikan manusia sebagai ciptaan yang istimewa di antara semua ciptaan. Pada awal, Allah menciptakan langit dan bumi segala isinya melalui firman. Hanya manusia saja yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dikatakan rupa Allah berarti pribadi setiap orang memiliki relasi yang khusus dengan Allah. Tuhan Allah hadir dalam diri manusia sehingga dapat memiliki aspek moral. Yang berikut, pengertian gereja adalah rumah, tempat ibadah atau persekutuan, tempat berdoa dan tata caranya, baik itu Katolik, Protestan, dan lain-lain. Gereja ialah melayani Tuhan dalam karyanya menyelamatkan manusia. Orang-orang percaya dapat dijadikan pelita agar menyinari banyak orang, sehingga mereka memuliakan Allah. Kita bisa lihat dalam Matius 5 ayat 16, gereja adalah umat Allah yang memberitakan segala perbuatan yang besar dari Dia. Kita bisa lihat dalam Petrus 2 ayat 9. Refleksi pribadi tentang gereja. Gereja adalah manusianya, baik itu secara universal, lokal maupun individual. Gereja juga adalah tempat pertemuan atau perkumpulan ibadah umat Kristen. Yang dapat diketahui, gereja dapat membaharui kehidupan saya baik dalam kehidupan setiap hari. Dengan gereja saya dapat bertumbuh menjadi baik karena semua adalah kasih Tuhan yang berkehendak atas setiap arah langkah hidupku sampai hari ini. Baik, ada juga refleksi kelompok, ada dua, yaitu mahasiswa di kampus dengan pemuda di gereja. Yang pertama, mahasiswa di kampus YKN Kupang. Seperti yang saya ketahui, di kampus YKN adalah sekolah tinggi keagamaan, di mana yang saya tahu bahwa dulunya tata tertib kampus sangat ketat sehingga mahasiswa harus menaati semuanya, baik itu cara berpakaian. Misalnya anak perempuan yang harus memakai rok jika berada di area kampus, tanpa terkecuali sesuai jurusan. Dan di sini saya membandingkan dengan perkembangan era sekarang, sangat berbeda jauh. Ketika kampus membebaskan cara berpakaian, maka muncullah banyak masalah, baik itu cara menertibkan waktu, cara berpakaian, dan lain sebagainya. Yang kedua, pemuda di gereja. Melihat pemuda sebagai tulang punggung gereja dalam kehidupan setiap hari, saya sebagai pemuda Kristen merasa bersyukur dapat bertumbuh dalam iman, mencerminkan kehidupan yang Tuhan berikan, menjadi contoh yang baik bagi semua orang, hidup berkarakter kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri.